Hari ini kita akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Pertama, kita akan membahas dulu tentang barisan aritmatika, oke? Nah, ada pepatah yang berkata tak kenal maka tak sayang. Berarti kita harus berkenalan dulu nih dengan barisan aritmatika biar kita mengerti tentang barisan aritmatika itu apa sih sebenarnya, oke? Barisan aritmatika adalah sekumpulan bilangan yang disusun dalam urutan tertentu di mana suku berturut-turut memiliki selisih yang sama. Selisih yang sama itu contohnya gimana sih? Oke, kita tulis contoh ya. Nih. Semisal ada, kita sebut aja barisan 2, 4, 6, 8, oke? Dan seterusnya. Nah, kalau kalian sadar, 2 ke 4 itu tuh ditambah dikurang. Tambah berapa? Benar, 2 ditambah 2. 4 ke 6 ditambah dikurang, ditambah 2. 6 ke 8 tambah 2 juga. Nah, mereka itu kan mempunyai selisih atau jarak yang sama. Nah, ini adalah yang bisa kita sebut sebagai barisan aritmatika, begitu. Nah, lanjut. Di barisan aritmatika kita akan membahas tentang cara kita menentukan suatu angka. Ini dari ya, bukan dan ini dari barisan atau urutan tertentu. Barisan aritmatika pun mempunyai rumus suku ke n, yaitu UN sama dengan A plus N-1 B, oke? Nah, kita breakdown dulu. Sebenarnya itu tuh tiap ini artinya apa sih? Tiap abjad nih, kayak UN tuh apa, A apa, N apa, B apa. Oke, gas. Nah, A itu bisa kita sebut sebagai awal atau angka pertama yang muncul dari sebuah barisan. Nah, B itu bisa kita sebut sebagai beda atau jarak dari suku 1 ke suku 2, suku 2 ke suku 3, dan seterusnya. UN itu bisa kita sebut sebagai angka atau bilangan dari suku keberapa yang kita cari, dan N bisa kita sebut sebagai suku dari bilangan yang kita cari, oke? Nah, di sini ada nih barisan aritmatika nih 3, 5, 7, 9, 11, oke? Pertama kita nyari A-nya dulu nih. A itu kan bisa kita sebut sebagai awal kan? A itu kan adalah awal, oke? Berarti awal atau angka pertamanya apa? 3. Berarti A-nya berapa? 3 juga gitu. Nah, buat beda itu kan dari jarak suku 1 ke suku kedua dan seterusnya. Itu tuh kayak waktu pengenalan barisan aritmatika. Berarti kita hitung nih, 3 ke 5 tambah berapa? Tambah 2. 5 ke 7 berapa? Tambah 2 juga. 7 ke 9 tambah 2 dan seterusnya, oke? Berarti bedanya adalah tambah 2 ini, yaitu tuh 2. Nah, buat N, di sini mungkin masih ada yang bingung kan tentang N itu sebenarnya caranya gimana dan lain-lain. Nah, kita singkatin aja deh. Kan dicari kan U10 kan. Kalau kalian sadar, kan U10 itu kan sama aja kayak UN yang N-nya itu tuh diganti sama 10 kan? Ya kan? Nah, ini kan sama-sama N kan? Ya udah, kalau di sini 10, N-nya juga 10 gitu. Oke, lanjut nih. Kita masukin ke rumus, oke? Rumusnya itu kan UN sama dengan A plus N-1 B kan. A-nya tadi berapa? A-nya 3. Masukin nih di sini 3 nih. 3 kan. Tambah N-1. N-nya tadi berapa? 10. Masukin 10 kurang 1. B-nya tadi berapa? 2 kan. Masukin 2 nih di sini. Nah, tadi kita turunin deh, 3 ditambah 9. 9 dari mana? 9 dari 10 kurang 1. Nah, 9 ini dikali sama 2 dulu. Jadi ini kan dikali kan. Kenapa? Karena dari SD kan udah diajarin kalau perkalian dulu baru penjumlahan. Berarti 9 kali 2 berapa? 18. 18 ditambah 3 berapa? 21. Oke. Nah, ini ada contoh soal yang bisa dibilang ada di tingkat medium, oke? Nah, seutas tali dipotong menjadi 6 bagian. Panjang potongan-potongan tali tersebut membentuk barisan aritmatika. Jika potongan terpendek 15 cm dan potongan terpanjang adalah 40 cm, tentukan panjang potongan tali yang ketiga.
Nah, kita breakdown dulu. Sebenarnya itu tuh angka ini nih merepresentasikan apa? Pertama dari 6 itu. Nah, dipotong menjadi 6 bagian. Nah, 6 bagian ini adalah N-nya. N-nya sama dengan 6, oke. Lanjut ke 15. Potongan terpendek. Ini kan ada 6 potongan kan? Potongan 1 atau U1, potongan 2 atau U2, potongan 3 atau U3. Nah, potongan terpendek berarti U1-nya kan? U1 itu bisa kita sebut sebagai A. Kenapa? Karena A itu tuh adalah awal. Oke. Berarti A atau U1 sama dengan 15. Oke. Lanjut. Potongan terpanjang. Terpanjang itu kan ada 6 bagian. Nah, berarti potongan terpanjang berarti potongan ke-6-nya atau Tadi. Nah nih. Nah. Tadi kan U1 sama dengan 15. Ini bisa dibilang juga sebagai A kan. N-nya 6. Nah, tadi potongan terpanjang itu bisa kita sebut juga sebagai U6 gitu. Karena kan ada maksimalnya kan ada 6 bagian kan. Berarti U6, Nah, U6 itu sama dengan 40 cm. Dari sini kan ada semacam informasi yang hilang, itu tuh B. Ini gimana sih? Bentar. Wah. Nah. Ulang. U1 15, U6 40, N sama dengan 6. Nah, kan kita kan nggak tahu kan B-nya berapa. Nah yang ditanyakan potongan tali ketiga atau U3. Kita kan butuh B-nya dulu kan. Berarti kita tulis pakai rumus U6 dulu. Gimana? Berarti U6 sama dengan A ditambah N-1 B kan. U6-nya itu berapa? 40 ditambah A-nya berapa? A15 kan. Ditambah tadi N-nya karena di sini 6, N-nya 6 juga kurang 1. Nah, B-nya kan kita cari, oke. 40 sama dengan 15 tambah 5B. 5B gimana? 6 kurang 1 berapa? 5. 5 kali B berapa? 5B gitu. Nah, kalau cara kita nyari 5B-nya berarti 15-nya dipindah ruas nih. Kalau plus dipindah ruas jadi apa? Minus 40 kurang 15 sama dengan 5B. 25 sama dengan 5B. Berarti B-nya sama dengan 25/5 atau 5. Oke. Nah, kita ketemu di B-nya. Langsung aja masuk ke U3. U3 sama dengan A tambah N-1B. U3 A-nya berapa tadi? 15 tambah N-nya berapa? 3 kurang 1 kali B-nya 5. 15 tambah 6 kurung 2 kali 5. 15 tambah 10 berarti U3-nya sama dengan 25. Nah, oke, selesai. Oke, lanjut kita ke deret aritmatika. Seperti tadi ada pepatah berkata tak kenal maka tak sayang, berarti kita kenalan dulu sama deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan dari suku-suku dalam barisan aritmatika. Nah, di deret aritmatika ini kita akan membahas tentang cara kita menjumlahkan angka dari sebuah barisan sampai suku tertentu. Deret aritmatika pun mempunyai rumus, yaitu jumlah suku ke N. Nah, rumusnya itu tuh ada 2. Apakah rumusnya itu tuh menghasilkan hasil yang berbeda? Enggak. Itu tuh tergantung sukanya pakai rumus 1 apa rumus 2. Oke. Rumus 1 adalah SN, jadinya bukan UN lagi, dia SN gitu. SN sama dengan N/2 dalam kurung A plus UN. Nah, di rumus 1 itu kita harus nyari UN-nya dulu. Jadinya direkomendasikan udah apal cara nyari UN. Nah, dan ini tuh stepnya dia lebih dikit kalau 1. Nah, kalau SN itu adalah N/2 dalam kurung 2A ditambah N1B. Oke. Lanjut ke
kita bongkar satu-satu. Dari Sn sama dengan, kita rumus yang pertama dulu, Sn sama dengan N per 2 A plus UN. Nah, di sini kan tadi kita udah ngebongkar A, B, UN, N, udah kan tadi, pasti udah pada ngerti. Kita lanjut ke Sn. Nah, Sn itu bisa kita sebut sebagai jumlah seluruh bilangan sampai suku tertentu. Oke. Kita pakai rumus yang kita pakai barisan yang tadi 3, 5, 7, 9, 11. Oke. Tadi kita udah tahu berapa, U10 nya berapa, kan tentukan S10 kan. Kita pakai rumus yang pertama dulu. Yang rumus pertama kan kita ketahui kalau kita harus tahu UN nya dulu kan. UN nya berarti berapa, U10 nya. U10 nya tadi kita kan udah ketemu kan 21 kan. Dah. Nah, habis itu kita masukin dia ke rumus. Tadi Sn rumusnya apa? Sn sama dengan N per 2 A plus UN. Tadi N-nya berapa berarti? N-nya kan 10 kan. Berarti 10 per 2 ditambah A. A-nya waktu itu kita ketemu berapa? 3 nih, 3. Aduh, 3. A-nya 3 kan. 3 ditambah sama UN. UN yang kita udah ketemuin pas kita ngebahas barisan, itu tuh 21. Oke. 10 bagi 2 berapa? 5. 3 ditambah 21 berapa? 24. Hasilnya ada 120. Oke. Ini hasil kalau kita pakai rumus pertama. Rumus kedua juga sama caranya. Beda hasilnya juga sama, cuma beda cara doang. Oke. Nah, kita sama aja kayak tadi soalnya, tentukan S10. Nah, kita tulis ulang dulu deh ini daripada bingung kan. Tadi Sn sama dengan N per 2A plus N-1 B. Oke. Tadi N-nya berapa? Kan ada S10 kan. Nyari S10. Kan awalnya Sn. Ya sama aja kayak UN, jadinya cuma pindah tempat doang. Berarti N-nya berapa? 10 nih. Oke. 10, oke. 2A. Berarti 2 dikali sama A-nya tadi berapa? 3 kan. Nih, 2 kali 3. Tuh 2 kali 3. Ditambah sama N-1. Tadi N-nya 10 dikurang 1 kan. Dikali sama B. B-nya tadi berapa? Kita ketemu 2 kan. B-nya 2, oke. Nah, kita tulis lagi 10 bagi 2 berapa? 5. 2 kali 3 6. 10 kurang 1 9 dikali sama 2 dulu karena kan perkalian dulu. 9 kali 2 berapa? 18. 18 tambah 6 berapa? Karena ini kan dalam kurung ya, dalam kurung kan. Berarti ini dulu yang dikerjain. 18 tambah 6 berapa? 24. 24 dikali 5 berapa? 120 tuh. Sama aja kan, hasilnya sama aja kayak sebelumnya. Cuma kalian prefernya itu tuh cara yang gimana, mau cara satu yang nyari UN nya dulu or cara yang kedua dimana itu tuh nanti nyari ininya dulu abis namanya gak usah nyari UN, kita langsung aja input rumusnya. Nah ini kita lanjut ke soal contoh soalnya. Ini termasuk soal yang medium juga sama kayak tadi. Oke. Oke, lanjut. Kita baca, sebuah perusahaan konveksi memproduksi 300 kaos pada bulan pertama. Karena permintaan meningkat, produksi ditambah 20 kaos per bulan. Pada bulan keberapa perusahaan tersebut dapat memproduksi 500 kaos dan berapa total kaos yang diproduksi selama 1 tahun. Oke, pertama kita buat dulu nih kalimat matematikanya. Memproduksi 300 kaos pada bulan pertama. Oke, kita tulis 300 di sini. 300, oke. Nah, produksinya ditambah 20 kaos setiap bulan. Oke. Berarti kita buat langsung nih barisannya. Berarti 300 320 ini kan bulan ini U1 atau bulan ke-1. Nah, ini U2 atau bulan kedua, oke. Berarti habis itu bulan ketiga berapa? 340. Bulan keempat berapa? 360 dan seterusnya, oke. Nah, pada bulan keberapa perusahaan menghasilkan 500 kaos. Oke, kita nyari nih 500 kaos. Berarti kita ini dong, habis namanya kita tulis dulu nih. Tadi A sama dengan 300. Oke. B-nya 20 karena kan 20 karena kan kaosnya keproduksi 20 kaos per bulan kan. Dan pada bulan keberapa
ketemu 500 kaos, berarti UN karena N nya kan kita nggak ketahui kan, sama dengan 500. Oke. Nah, kita gunain nih rumus UN nya. Jadi UN berapa? UN sama dengan A plus N-1 B kan. Tadi UN nya berapa? 500. Langsung aja kita tulis 500 tambah sama dengan A nya berapa? 300 ditambah, nah ini N-1 dulu karena kita kan nggak tahu kan N nya berapa, bedanya berapa? 20. Oke. 500 sama dengan 300 ntar ini kayaknya bisa sorry ya bener, 300 ditambah sama, nah ini dikali pelangi nih, kali pelangi, jadi 20N kan 20 kali N dikurang sama 20. Oke. Nah, kita pindah ruas satu-satu nih. 300 positif dipindah ruas jadi berapa? Negatif 300. Nah, ini negatif kalau dipindah ruas sama dengan positif, sama dengan berapa? 20N kan. 20N dari mana tadi? Dari 20 kali N. Oke. Nah, 500 berarti langsung aja tulis 500 kurang 300 berapa? 200 tambah 20, 220 sama dengan 20N. N sama dengan 220 per 20. Coret-coret 11. Berarti N sama dengan 11. Oke. Baru ketemu N nya, berarti kita tuliskan berarti dalam U11 kan, berarti U11 sama dengan 500. Ini jawaban pertama nih. Oke, sorry berantakan. U11 sama dengan 500. Kita nyari deh berapa total kaos yang diproduksi selama 1 tahun pertama. Oke, kita tahu 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Oke, berarti kita langsung aja S12 nih, S12. Oke, S12 kita masukin rumusnya tadi, kita pakai rumus yang pertama ya, N per 2 dalam kurung 2A dalam kurung N-1B kan. N nya berapa? 12 per 2. A nya tadi berapa? 2 kali 300. N nya berapa? 12 kurang 1. B nya berapa? 20. Berarti 6 sama dengan 6 dikali sama 2 kali 300 berapa? 600 ditambah ya bener, ditambah ini kan, ditambah ini enggak ada, nah tambah nih, ditambah 12 kurang 1 berapa? 11 dikali sama 20 dulu. Oke. 6 sama dikali sama 600 ditambah sama 11 kali 20 berapa? 220 kan. Berarti 220 tambah 600 berapa? 820. Nah, 6 dikali sama 820 adalah 4920. Itu dia. Oke. Terus harusnya udah selesai sih. Udah kayak gitu doang sih. Kalau nggak ada yang, kalau masih ada yang nggak ngerti, nanti bisa tanya aja nih nomor nih. Nggak usah deh, bahaya. Pokoknya gini deh. Jawaban satu nih. Jawaban 1 tadi berapa? U11 kan. U11 sama dengan 500. Jawaban 2 sama dengan 4920. Oke. Dah selesai deh.